Salam semua teman-teman, apa kabar hari ini? Kita bersyukur kepada Tuhan karena pertolongannya kita diberikan kekuatan dan bisa bertemu melalui video pembelajaran karena sinyal kita atau jaringan kita kurang bagus, maka teacher memberikan video ini supaya pembelajaran minggu lalu bisa lebih jelas lagi ya. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Roh Kudus-Mu selalu membimbing kami untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan dan memberikan iman pada kami untuk percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan saat ini kami akan mempelajari tentang karya-Mu dan diri-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau tolong dan Engkau sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah teman-teman, kita melanjutkan materi yang pernah teacher sampaikan pada minggu yang lalu ya, tentang peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya atau peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman ya. Nah teman-teman, di pelajaran 8 ya, pelajaran 8 kita sudah melihat kemarin bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya ya, atau dalam kehidupan orang beriman, di mana kita melihat bahwa Roh Kudus memberikan keberanian kepada kita untuk menyatakan kebenaran ya. Teacher sudah jelaskan, kemudian sebagai pembimbing ya langkah hidup kita sehari-hari, yaitu menolong, menghibur, mengajar, dan menegur kita, kemudian memberikan jaminan bagi pengharapan kita karena Roh Kudus selalu menuntun kita, dan memberikan pembebasan diri dari kedagingan manusia, menuntun kita untuk tidak hidup di dalam dosa, maksudnya itu, serta memberikan kita kekuatan ketika kita dalam kelemahan ya. Dengan demikian maka Roh Kudus itu memperbaharui kehidupan orang percaya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus ya. Nah, itulah peran-peran Roh Kudus yang kita lihat, pekerjaannya yang kita lihat di dalam kehidupan manusia yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, teman-teman sekalian, Roh Kudus ini seringkali disalah pengertian oleh sebagian orang. Mereka menganggap bahwa Roh Kudus itu adalah suatu yang ketika Roh Kudus memimpin atau membimbing kita, maka seringkali disalahgunakan sebagai alat untuk kesombongan ya, alat untuk membanggakan diri dan memegahkan diri kepada orang lain dengan merasa bahwa saya sudah memiliki karunia Roh Kudus, maka saya lebih hebat, atau saya lebih saleh, atau saya lebih rohani daripada orang lain. Hal ini terjadi kepada jemaat Korintus pada saat itu. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11, di sana kita melihat bahwa Paulus menegur jemaat Korintus karena mereka sombong terhadap karunia yang telah diberikan Allah atau yang telah dikerjakan Roh Kudus dalam hidup mereka. Mereka sombong karena mereka merasa bahwa itu karena kesalahan mereka melakukan itu, bisa memiliki karunia Roh Kudus. Mereka tidak sadar bahwa itu adalah pemberian Allah, sehingga mereka menyalahgunakan karunia-karunia Roh ya, Roh Kudus itu dengan salah
Ya, mereka salah menggunakannya karena jatuh di dalam kesombongan rohani. Teman-teman, mereka tidak tahu bahwa sebenarnya kesalehan itu ditentukan oleh atau terlihat di dalam ketaatan hidup kita kepada Allah, ya. Bukan berarti ketika kita sudah percaya maka kita bisa melakukan, istilahnya, katakan orang di zaman sekarang bisa berbahasa roh katanya, maka mereka merasa bahwa hidup mereka sudah saleh. Tapi sebenarnya kesalehan itu terlihat di dalam kehidupan sehari-hari. Itu tidak bisa dibohongi, teman-teman, ya. Kalau kita merasa diri orang saleh, maka nanti kita melihat di dalam bagian ini ada ciri orang Kristen itu, ya, yaitu terlihat buah roh di dalam kehidupannya, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu yang terlihat di dalam kehidupan orang percaya, ya, ketika memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka itulah tanda kesalehan orang percaya. Nah, Alkitab mengajarkan, ya, bahwa karunia roh itu pemberian Allah, ya. Ada orang yang mengajarkan atau yang memahami Roh Kudus itu ada dalam diri orang percaya ketika bisa berbahasa roh. Hal ini kita sempat bahas waktu di kelas, ya. Mereka merasa bahwa orang yang dikuasai oleh Roh Kudus itu dia bisa berbahasa roh, ya. Dia bisa berbahasa roh. Tentunya hal ini tidak bisa kita mengatakan hal demikian karena yang memberikan iman saja kepada kita itu karena pekerjaan Roh Kudus. Maka dengan itu Roh Kudus itu sebenarnya sudah ada dalam diri kita, sudah bekerja dalam diri kita ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi seringkali orang menganggap bahwa kalau tidak bisa berbahasa roh, maka Roh Kudus belum ada dalam diri orang itu. Itu kurang pas, ya. Karena bagaimana kita bisa percaya kepada Roh Kudus kalau seandainya kepada Tuhan Yesus kalau seandainya Roh Kudus tidak bekerja dalam diri kita. Maka kesimpulan untuk hal itu, Roh Kudus itu ada sejak bekerja dalam diri kita sejak kita percaya atau mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dan pekerjaan Roh Kudus itu tidak dibatasi oleh ruang dan kondisi tertentu, oleh waktu dan kondisi tertentu. Seperti ada sebagian orang mereka merasa bahwa pada waktu-waktu tertentu aja Roh Kudus itu bekerja. Tidak seperti itu, ya. Kapan saja Roh Kudus itu bisa melakukan sesuatu hal yang mungkin tidak mampu kita pikirkan atau memberikan suatu karunia kepada kita di saat-saat tertentu, ya. Walaupun ada orang yang menganggap bahwa hanya pada hari Pentakosta saja ada Roh Kudus bisa bekerja dalam diri kita, seolah-olah seperti itu karena itulah sebabnya mereka berdoa, ya, pada hari-hari Pentakosta bermalam-malaman supaya Roh Kudus itu, menurut pemahaman mereka, Roh Kudus itu bekerja dalam diri mereka. Tentunya hal ini kurang tepat juga, ya. Jadi tentunya kita bertanya bagaimana Roh Kudus itu ya bisa ada dalam diri orang atau bisa bekerja dalam diri orang percaya. Ya, kita harus tahu bahwa Roh Kudus itu harus didasarkan pada iman, ya. Kita memahami bahwa Roh Kudus harus didasarkan pada iman, dan kita harus memahami tujuan bahwa karunia Roh Kudus itu untuk membangun tubuh Kristus, ya, bukan
untuk disombongkan, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk merendahkan orang lain, tidak. Tetapi tujuannya adalah Allah memberikan karunia kepada kita supaya kita bisa membangun tubuh Kristus. Dan eh, semua karunia yang kita miliki adalah bersumber daripada Roh Kudus. Maka kita tidak boleh menyombongkan diri seperti jemaat Korintus. Nah, kemudian Roh Kudus itu diberikan Allah, karunia Roh itu diberikan Allah kepada kita untuk memperlengkapi ya kita dalam melayaninya, untuk melayani Tuhan. Sehingga eh, kalau seperti itu, Roh Kudus itu, karunia Roh itu seharusnya memang kita ingin memilikinya, tetapi bukan berarti wajib. Dalam pengertian, kalau Roh Kudus itu, karunia Roh itu diberikan Allah kepada kita, ya kita memang mengingini sebagai umat percaya. Hal demikian jika Tuhan melayakkan kita, tetapi bukan berarti ini merupakan suatu kewajiban. Artinya bahwa kalau kita tidak memiliki karunia Roh, maka misalkan tidak bisa bahasa roh, tidak bisa bernubuat, maka kita bukan orang Kristen. Tidak seperti itu. Namanya pemberian itu ya siapa saja bisa diberikan oleh Tuhan. Tentunya dengan alasan-alasan tertentu di mata Tuhan. Nah, oleh sebab itu siapa yang memiliki yang ciri atau apa ciri yang kita bisa lihat jika Tuhan memberikan karunia Roh, yaitu orang-orang yang hidup saleh tadi, ya, yaitu memiliki kasih, ya, yang memiliki kasih di dalam kehidupannya, ya, yaitu memiliki kasih seperti kasih Kristus yang tidak ada syarat, tidak ada batasnya. Kasih itu dilakukan secara terus-menerus tanpa memandang siapa atau memandang orang atau kepada siapa saja yang dia kasihi. Kemudian memiliki sukacita. Kenapa bersukacita? Karena kita berada di dalam naungan Tuhan, ya. Kemudian memiliki damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hal ini nanti teman-teman bisa membaca di buku kita penjelasannya. Itu tanda hidup saleh dan itulah ciri orang yang layak. Bukan berarti ketika kita memiliki sifat seperti ini maka wajib kita memiliki karunia Roh. Belum tentu. Meskipun kita memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, bukan berarti Tuhan wajib memberikan karunia Roh. Tetapi bisa saja Tuhan memberikannya, ya. Harus dibedakan, ya. Kalau wajib berarti harus dimiliki oleh orang tertentu. Tetapi kalau dikatakan bisa, ya bisa saja diberikan oleh Tuhan, tetapi bukan berarti suatu kewajiban yang harus diberikan Tuhan kepada orang tertentu, tidak. Ya, itu yang kita lihat di dalam bagian ini. Maka kesembilan buah roh ini wajib ya dimiliki oleh setiap orang Kristen sebagai tanda kehidupan di dalam Kristus. Maka kalau orang tidak memiliki kesembilan buah roh ini, tentu kekristenannya diragukan karena ini merupakan ciri khas daripada orang Kristen. Kenapa merupakan ciri khas? Karena buah roh adalah hasil daripada atau buah daripada kekristenan kita. Kalau kita menganggap bahwa saya sudah percaya kepada Kristus, maka apa yang kita hasilkan? Ya, yang kita hasilkan adalah kehidupan yang hidup di dalam buah roh ini. Nah, oleh sebab itu, apa yang bisa kita simpulkan dalam hal ini, bahwa pertama, Roh Kudus itu sudah ada atau sudah bekerja dalam diri kita sejak kita percaya kepada Kristus. Kedua, Roh Kudus itu tidak dibatasi oleh waktu, ya, tidak dibatasi oleh waktu atau sampai atau kondisi tertentu, tidak dibatasi oleh itu. Kemudian yang ketiga adalah Roh Kudus itu, ya, karunia Roh
diberikan Allah kepada kita sesuai dengan kehendaknya, bukan karena kita minta-minta, bukan karena kita hebat dalam doa, bukan karena kita mampu untuk membujuk Tuhan, tidak, tetapi itu merupakan pemberian atau anugerah Allah yang Dia berikan bagi kita. Maka dengan itu, dalam kesimpulan kita bahwa Roh Kudus itu wajib kita kejar, ya, jika Tuhan berkenan memberikan kepada kita, tetapi bukan berarti karunia roh, ya, maksud karunia roh, tetapi bukan berarti wajib kita miliki seperti bahasa roh, nubuat dan sebagainya, melakukan mujizat. Tidak, tidak wajib kita miliki hal demikian, tetapi jika Tuhan berkenan, ya kita bersyukur, artinya Tuhan memakai kita untuk memiliki itu. Oke, itu saja materi kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penjelasan materi hari ini, dan biarlah apa yang telah kami pahami tentang karya Roh Kudus-Mu dalam diri kami bisa kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.